Sama-sama kita dengarkan semacam orasi budaya atau orasi seni yang disampaikan oleh guru kita, ayahanda kita, Profesor Yusni Sabi. Ayahanda kami persilakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kita berterima kasih atas hadirnya lagi sebuah organisasi massa yang bergerak di bidang seni, budaya, sastra, kebudayaan, peradaban yang namanya MASA, Massa Majelis Seniman Aceh. Terima kasih Pak Sahibul Bait, Pak Rajwardi, kemudian Ketua Erian Ramli, dan jamaah sekalian. Tentu tidak mudah ya, mengumpulkan jamaah yang begini mulia, begini bersahaja, kalau bukan di masing-masing personalia itu ada ide, ada konsep, ada kesadaran akan pentingnya seni, budaya, peradaban untuk masyarakat kita di sini. Ada kesadaran, karena kemari kita tidak untuk urusan bagi-bagi amplop, bukan urusan kampanye, tapi benar-benar ini untuk menggugah kita, ibu-ibu, bapak-bapak, yang seharusnya menjadi lebih serius lagi. Bapak Ibu sekalian, ingat masalah seni, sastra, budaya, art, atau apapun namanya, seperti yang dibuat sebuah nama universitas, Institut Seni Budaya Indonesia Aceh. Menarik ketika ada ungkapan bahwa seni itu syubhat. Jadi istilah syubhat ini bahasa agamanya ini krusial ya, antara halal dan haram. Dan ketika disebut syubhat, jauhkan, titik. Kira-kira begitu. Karena apa? Sebuah hadis juga, kalau kita berkecimpung dengan syubhat, seolah-olah ini teks hadis kita ini seperti menggembalakan kambing kita ini di pinggir sawah yang sedang subur, padi. Disitulah kita rabi juga menggembalakan kambing. Nggak sempat kita lihat terus dia makan. Selalu saya cenderung kepada jangan. Baik, ini perlu disadari, saya kira ya, sepemahaman saya tidak demikian, apalagi berkaitan dengan seni budaya, apalagi seni budaya Aceh yang kontennya adalah juga agama. Dan ini bukan kaleng-kaleng, bahasa kaleng-kaleng, bahasa pandai-pandai, bahwa Al-Quran adalah sebuah karya seni terbesar bidang sastra. Kenapa Al-Quran itu mendapat perhatian segera? Karena orang Arab masa itu sudah berkecimpung dengan yang namanya perlombaan syair. Dan ini selalu saya tiap tahun itu ada pesta, musabaqah, istilah kerennya, pesta atau perlombaan. Ya, tempel di dinding di pasar-pasar itu, ini musim perlombaan syair. Nah, ketika datanglah super syair ini, maka terkesima spontan. Maka apapun ya, tidak suka kepada Nabi Muhammad, tidak suka kepada ketika disampaikan dewan seni ini yang bentuk tinggi, maka luluh. Kenapa ini saya kaitkan dengan Aceh? Aceh juga demikian. Lihatlah sejarah yang disebut hikayat di Aceh itu mesti syair, mesti seni. Pelajaran agama itu semua dengan seni. Dan saya sudah ungkapkan, saya kira pertemuan kita yang dulu itu di PWI. Apa? Rukun sembahyang nggak ada yang bisa hafal kecuali lewat syair.
Tamani dua berdiri, hati kebi di rukun jina. Put Fatihah dalam sembahyang rukun 5 dan 6 tidak 7 sujud 8 kaduk antara dua. Tikurun kaduk tahiyat akhir. 10 akhir tahiyat baca. 11 lalu 12 sujud. Hati tamam. Tidak ada ketinggalan. Jadi dan sebagainya. Jadi bahwa seni itu saya kira suatu anugerah Allah yang sangat berat. Dan inilah sebenarnya yang dikenal dunia ini, dikenal hasil produk budaya, hasil produk seni. Apalah ya cerita-cerita besar, apakah Hamlet di Inggris, pedagang Indonesia, atau di Indonesia Hikayat Malim Jiwa. Ingat betapa masyhurnya Gelangan Labu, produk budaya, produk seni. Semua dikenang begitu. Semua itu dikenang. Kalau pernah baca Hikayat Nabi Yusuf itu satu kitab, itu tebalnya saya kira ratusan halaman, dan itu dikenduri ketika membaca itu. Syahnya Hikayat Nabi Yusuf dan sebagainya. Pokoknya seni ini pemahaman saya adalah bagian daripada kehidupan normal manusia sebagai anugerah Allah untuk mengindahkan kehidupan kita dan memudahkan, menyenangkan kehidupan kita. Saya kira begitu. Mana Pak Mirza? Jangan khawatir. Soal pendapat bisa saja macam-macam. Soal pendapat boleh saja macam-macam. Suka, tidak suka, I like, I praise, I hate. Suka, benci, tidak demikian. Maka argumen, maka dalam Al-Quran ada satu surat namanya Asy-Syu'ara. Syu'ara apa? Punya satu surat. Dan ingat bagaimana baca Al-Quran, semua itu melodik itu seni. Seni. Tidak baca lain macam-macam, tidak akan sama, tidak akan sama. Hadis pun tidak sama. Seindah kita baca seperti itu. Tidak, karena ini ada satu kualitas sebagai anugerah. Ya, betapa sebenarnya hidup kita ini benar-benar indah dengan seni. Seni membuat hidup lebih indah. Sedunia masih teknologi membuat hidup lebih mudah. Begitu. Perlunya ya. Oleh karena itulah ya, ini penghargaan kita di Pak Baswati. Bagaimana kita punya potensi yang cukup di Aceh. Karena ini memang built-in, sudah ada chipnya masing-masing kita dalam bentuk apapun. Apakah yang sendiwara, yang jago, yang syair, yang menari, yang macam-macam lah. Dengan apalah pemtok atau pemtok. Kan itu kan sebuah warisan dunia, dan beliau saya kira itu Pak Adenan tidak pernah menonton Troubadournya Prancis. Rupanya ada muaranya di sana, ada itu juga begitu. Nah, ini bahagian daripada warisan budaya kesenian dunia. Nah, tokoh kita cukup, potensi kita cukup, apa yang kurang selama ini? Nah, ini mohon perhatian Bapak sekalian. Kita sudah dari sini. Biasa di antara pun saja para suami yang kurang kita adalah manajemen pengorganisasian masyarakat seniman ini yang bersahaja, profesional, dan to the point. Karena apa? Ini kan apapun sekarang manajemen primordial, manajemen profesional, itu harus saya kira lewat satu sistem yang bisa menggerakkan. Karena ini orang hanya berkontribusi, nggak ada satupun yang masuk kemari mencari untung, tidak berkontribusi. Karena apa? Dengan itulah nanti kita bisa menghasilkan sebuah outcome, produk daripada seni budaya ini yang bisa membuat identitas kita itu lebih nampak jelas. Saya melihat tadi budaya luarnya, masalah bahasa saja. Kalau kita tahu sekarang, saya tidak paham, mungkin ada juga, tetapi bahwa adanya Quran Al-Karim dengan terjemahan bersajak di dalam bahasa Aceh karya Ustadz
Allahyarham Mahyidin Yusuf, mantan kepala PGA Utaraja ya, tahun 60-an. Tapi kenapa tidak ada gemanya? Padahal itu produk luar biasa sekali. Menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Aceh bersajak lagi. Ini suatu, ini kalau bukan karena ilmu memahami isi Al-Quran, kalau bukan karena seni, dan kemudian Ustadz itu juga keturunan seniman, sastrawan, ya, sehingga bisa menghasilkan ini. Sehingga kita waktu itu di Allahyarham Prof. Ibrahim Hussein, kita minta izin terbit pada Menteri Agama waktu itu Tarmizi Tahir. Kita buat pengantarnya dan ingat, itu sudah 2 kali cetak. Cetak pertama 95, cetak kedua saya kira 2007 atau 2006. Nah, di recetak oleh BNN untuk apa? Supaya penghormatan kita pada bahasa Aceh dan seni bahasa Aceh. Tapi siapa yang gerakkan? Ini perlu. Mohon Pak. Oleh karena itu, saya kira apa yang kita peroleh yang ada di depan mata kita, di dalam kesadaran intelektual kita, sama-sama kita gerakkan masa ini, Majelis Seniman Aceh ini berperan normal, profesional, dan saya kira akan kita banyak mendapat dukungan. Cuman tidak usahlah kita di sini akan ajang berlaga di sini, tidak ajang berkontribusi, sehingga produknya nanti hasilnya bisa kita nikmati bersama. Itu martabat kita bersama masyarakat Indonesia. Assalamualaikum.